kira-kira pasca pandemi ini nanti keterampilan apa sih yang akan dibutuhkan atau paling banyak dibutuhkan. Nah, ini memang tidak terlepas dari dampak pandemi ini yang telah merubah semua pola kerja, pola hidup, pola layanan di public service, semuanya berubah gitu. Nah, perubahan ini yang paling kentara atau paling dirasakan adalah bahwa sekarang ini orang bekerja tidak lagi harus dari kantor, dari tempat atau dari pabriknya dan seterusnya. Orang sekolah juga bisa dari rumah, kuliah juga bisa dari rumah. Nah, tentu saja kemudian perubahan-perubahan ini sampai sekarang kemudian masih menimbulkan pertanyaan, sejauh mana efektivitasnya? Misalnya kalau kita tanya tentang apakah kemudian perubahan pembelajaran jarak jauh ini cukup efektif atau tidak. Nah, sampai hari ini kita belum bisa atau belum menemukan data yang cukup valid untuk menyimpulkan hal itu. Begitu juga dengan work from home ya, bekerja dari rumah. Apakah ini juga masih cukup produktif? Kemudian kalau misalnya tidak seproduktif ketika masa normal, kira-kira seberapa besar perubahannya. Nah, ini masih menjadi tanda tanya kita semua. Tapi setidaknya begini, karena kita sudah berjalan kurang lebih 5-6 bulan dengan situasi pandemi yang seperti ini, maka kemudian organisasi, institusi, perusahaan itu kemudian melakukan evaluasi, mengumpulkan banyak praktek baik dari model pembelajaran jarak jauh, model bekerja dari rumah, termasuk juga tantangan-tantangannya. Kenapa? Ini penting karena kita tidak tahu juga apakah pandemi ini akan berakhir sampai akhir tahun ini, atau jangan-jangan ini akan berkepanjangan. Kita tidak tahu, karena misalnya ya, ini kalau kita membandingkan sama-sama kita mencari vaksin untuk HIV/AIDS aja kan sampai berpuluh-puluh tahun juga nggak ketemu. Nah, kita tidak tahu apakah kemudian vaksin untuk COVID-19 ini juga akan di akhir tahun ini sudah akan berhasil ditemukan atau belum, itu kan kita juga tidak tahu. Dan tidak ada yang bisa memastikan untuk itu. Nah, oleh karena itu kemudian ini menjadi kesempatan bagi semua institusi, bagi semua perusahaan untuk kemudian menjadi titik balik, menata kembali sumber daya mereka, sehingga banyak perusahaan yang mengalami perubahan-perubahan. Nah, itu kemudian berkonsekuensi terhadap kira-kira kebutuhan ini dan ke depan itu akan dibutuhkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!